Pada abad ke-8, dunia menyaksikan salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan Islam. Sebuah pasukan kecil, dipimpin oleh seorang jenderal muda, melintasi lautan menuju sebuah wilayah yang kala itu penuh konflik, kekacauan, dan ketidakadilan. Wilayah itu bernama Andalusia. Dan inilah kisah tentang bagaimana Islam membawa cahaya peradaban ke benua Eropa. Sebelum kedatangan Islam, Andalusia dikuasai oleh kerajaan Visigoth, sebuah kerajaan yang berdiri setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Namun, pemerintahan mereka jauh dari stabil. Perebutan kekuasaan di antara para bangsawan menciptakan kekacauan politik. Raja Roderick, penguasa terakhir Visigoth, memimpin dengan tangan besi, tetapi ia tidak mampu menghadirkan keadilan bagi rakyatnya. Kaum minoritas, termasuk Yahudi dan non-Kristen, hidup dalam penindasan dan diskriminasi yang tak berkesudahan. Rakyat kecil hidup dalam kemiskinan, sementara para bangsawan sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi mereka. Tidak ada harapan, tidak ada keadilan. Hingga suatu hari, sebuah kesempatan muncul yang akan mengubah nasib Andalusia untuk selamanya. Di tengah kekacauan ini, seorang bangsawan Visigoth bernama Julian memutuskan untuk mengkhianati Raja Roderick. Julian merasa diperlakukan tidak adil oleh sang raja, dan dendamnya membawanya ke pintu seorang pemimpin besar Islam, Musa bin Nushir, yang saat itu adalah gubernur Afrika Utara di bawah dinasti Umayyah. Julian memohon bantuan Musa untuk menggulingkan Raja Roderick. Awalnya, Musa ragu. Penaklukan ke benua Eropa adalah langkah besar, penuh risiko. Namun Musa melihat peluang emas. Ini bukan sekadar membantu Julian, tetapi juga kesempatan untuk membawa dakwah Islam ke benua baru. Dengan persetujuan Khalifah Al-Walid Primo di Damaskus, Musa pun mempersiapkan pasukannya. Untuk misi besar ini, Musa memilih seorang jenderal muda yang dikenal karena keberanian, kecerdasan, dan iman yang luar biasa. Namanya adalah Tariq bin Ziyad. Tariq memimpin pasukan kecil, hanya sekitar 7,000 orang, yang terdiri dari kaum muslim dari berbagai etnis, termasuk Arab dan Berber. Mereka menyeberangi Selat Gibraltar dengan kapal-kapal kecil, mendarat di sebuah daratan yang kini dikenal sebagai Jabal Tariq atau Gunung Tariq yang kemudian menjadi nama lain Selat Gibraltar. Namun, sesampainya di daratan, Tariq melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia memerintahkan pembakaran semua kapal. Dalam pidato yang penuh semangat, ia berkata, "Wahai pasukanku, di belakang kita adalah lautan, dan di depan kita adalah musuh. Tidak ada jalan kembali kecuali dengan kemenangan." Kata-kata ini menyulut semangat prajurit Muslim.